akademisi, pelaku usaha, komunitas sosial, dan media, menjadikan seluruh program kegiatan terkomunikasi dengan baik, sehingga masyarakat dapat menerima manfaatnya, memperoleh informasi yang benar, dan turut terlibat. Halo Sobat Isuk Jatim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang dan pastinya semoga kita semua dalam keadaan sehat, lalu juga puasanya lancar. Dan pastinya ini pilihan tepat jika Anda saat ini duduk dan menyimak bersama diskusi kita kali ini. Tentunya kita akan membahas dalam Smart Conversation Podcast persembahan Dinas Perhubungan Jawa Timur, yang sinergi strategis kesiapan Jawa Timur sambut angkutan Lebaran 2020. Bersama saya Stephanie Imelda yang hari ini dengan senang hati, dengan senyum yang paling bahagia akan menemani Anda untuk berbincang. Bicara soal senyum yang bahagia ini, pastinya karena sebentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan. Bicara soal Lebaran ini, Sobat Isuk, pastinya memang Lebaran ini selalu membawa cerita tentang rindu yang ingin segera berjumpa, tentang perjalanan panjang menuju rumah tercinta. Bicara soal rumah tercinta, adakah di sini Sobat Isuk yang sudah mulai memikirkan nanti akan mudik, pulang kampungnya kemana, atau mungkin akan bertemu dengan sanak saudara, membawa apa, membagikan apa di sana, mungkin juga mengenakan pakaian apa ketika bertemu, atau mungkin juga ada yang mulai berpusing ria. Nanti pulang kampung pakai transportasi apa ya? Tenang saja, karena kalau Anda memilih moda transportasi ini pilihannya sangat banyak. Dari jalur darat ada, di jalan rayanya ada, di rel kereta, bernaik kereta api juga bisa, di udara, laut, semuanya pastinya aman untuk kita semua. Dan saat ini pemerintah Jawa Timur pastinya memastikan semuanya terfasilitasi dengan baik. Dan tentu saja hari ini kita akan berbincang dengan narasumber-narasumber spesial yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Di sini izinkan saya akan menyapa terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dr. Insinyur Nyono STMT. Selamat siang. Baik, bagaimana kabar hari ini Bapak Nyono? Beliau ini selalu tersenyum lebar ya, apapun kondisinya begitu ya. Terima kasih Bapak Nyono. Selanjutnya saya juga akan menyapa kepada Bapak Haji Ahmad Amin, SHIMH. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat siang Bapak Ahmad Amin. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu juga ada Bapak Haji Hidayat SAG, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, tentu saja ya. Hadir pula di sini ada Bapak Iwan Sakyadi, SIK MHMSI. Beliau adalah Dirlantas Polda Jatim. Selamat siang Bapak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ini dari berbagai aspek sudah hadir di sini loh ini untuk pemirsa sekalian Sobat Isuk Jatim. Dan juga hadir di sini Bapak Martin Hamonangan SHMH, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang. Salam aspal. Mantap. Siap. Sehat ya Pak ya? Sehat. Sehat. Dan juga hadir di sini, Pak tadi saya juga sempat menyinggung, barangkali nanti yang memilih moda kereta api, ada juga di sini Insinyur Denny Michel Atlan, STMR. Selamat siang Bapak Denny. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau adalah Kepala Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Surabaya. Bagaimana puasanya hari ini, lancar semua Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak lama lagi sudah berbuka ya. Jadi sembari nanti menunggu berbuka, pastinya Anda juga harus stay di sini, stay tune begitu ya di podcast Smart Transportation. Baik, kita akan berbincang terkait sebuah angkutan begitu ya, angkutan Lebaran 2026 dan tentang kesiapannya. Saya akan mulai berbincang dengan Bapak Kadis terlebih dahulu. Iya Bapak Imam, mungkin bisa dipaparkan dulu nih bagaimana kesiapan Dinas Perhubungan menghadapi masa angkutan Lebaran tahun ini Bapak. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan rencana masa angkutan Lebaran di Jawa Timur. Kami sudah melakukan posko pada tanggal 13 Maret ini, posko hari pertama sampai dengan posko terakhir nanti pada tanggal 31 Maret.
Kemudian masa angkutan lebaran itu adalah H-7 sampai dengan H+7. Itu sekitar pada 16 hari, yaitu pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 29. Dan kami prediksi puncak arus mudik, ini prediksi kami dengan Polda Timur, itu adalah pada tanggal 18 Maret. Jadi, kemudian 11 Maret itu adalah hari INC, saudara kita yang umat Bali dan umat Melayu. Kemudian Lebaran kami sesuai yang diingatkan pemerintah adalah tanggal 21 dan 22. Kemudian ada setelah 22 itu ada kami prediksi ada puncak kunjungan wisata destinasi wisata yang di Jawa Timur, yaitu pada tanggal 23 dan 24. Kemudian kami prediksi juga puncak arus balik itu pada tanggal 27 Maret 2020. Kemudian persoalan-persoalan yang terjadi pada masa angkutan lebaran itu persoalan yang terus berulang, yaitu adanya lonjakan jumlah penumpang yang masuk ke Jawa Timur dan keluar Jawa Timur. Kemudian kita juga akan mengantisipasi ketersediaan armada. Kemudian kondisi infrastruktur yang tidak imbang dengan kondisi arus mudik masyarakat yang sudah melakukan perjalanan luar biasa dalam kondisi infrastruktur yang relatif tetap. Kemudian akan timbul masalah kemacetan dan persoalan keselamatan karena banyaknya orang yang berlalu lintas. Kemudian cuaca juga pengaruh, diprediksi akan masih ada hujan dan yang kita harus waspadai adalah angin puting beliung. Kemudian dari disampaikan lonjakan jumlah wisatawan di tempat-tempat destinasi wisata yang ada di ada 20 destinasi wisata di Jawa Timur, baik itu untuk wisatawan domestik maupun wisatawan internasional. Itu yang akan berpotensi terjadinya beberapa kepadatan dan kemacetan lalu lintas yang ada di sana. Itu kita harus antisipasi ada penempatan personil dan manajemen rekayasa lalu lintas untuk di tempat-tempat destinasi wisata tersebut. Potensi pergerakan secara nasional itu diperkirakan akan ada 143,9 juta masyarakat secara nasional, dan ini memang diprediksi sesuai Badan Kebijakan Transportasi Kemenlu itu turun 1,75, tapi kenyataannya belum tentu turun. Ini masih prediksi. Hanya Prediksi, ya. Kemudian yang ke Jawa Timur itu yang daerah asal pergerakan itu Jawa Timur nomor 3. Jadi yang berasal dari Jawa Timur keluar dari Jawa Timur ke daerah lain itu sekitar 15,61 juta. Yang masuk itu justru melonjak, Pak Steven. Itu sekitar 24,9 juta. Ini lagi-lagi adalah prediksi dari teman-teman Badan Kebijakan Transportasi Kemenlu Jakarta. Kemudian kita dari semua pergerakan masyarakat itu tentunya mereka memilih moda angkutannya. Ada tentunya sebagian besar memilih kendaraan pribadi. Tapi ada kendaraan mereka juga menggunakan kendaraan umum. Kita juga memperkirakan yang nanti menggunakan angkutan umum sekarang yang idola itu adalah kereta api. Tetapi menduduki posisi yang pertama pilihan masyarakat yang menuju dan keluar ke Jawa Timur itu 37,8%. Atau sekitar 2,92 juta orang. Kemudian bus jumlah roda kedua sekitar 34,5%, 2,67 juta orang. Kemudian angkutan penyeberangan 15,94%, atau sekitar 1,23 juta orang. Kemudian menggunakan pesawat sekitar 759.000 sekian. Kemudian dengan kapal laut sekitar 1,94%, atau sekitar 150.000 sekian orang. Kemudian kita juga dalam rangka mengantisipasi itu kita harus menyiapkan ketersediaan armada. Ketersediaan armada kita untuk bus itu kita siapkan 6.637 yang beroperasi di 18 terminal tipe A. Jadi total bis akap dan bis AKBP. Dan juga 29 terminal tipe B. Kemudian pada kereta api kita siapkan 148 transit yang beroperasi di 3 depot 7, 8, dan 9. Kemudian moda udara kita siapkan 302
pesawat pergerakan pesawat yang beroperasi di 6 bandara komersial kita, selain juga 2 bandara perintis kita. Kemudian modal laut kita siapkan 56 kapal yang beroperasi di 4 pelabuhan laut kita, yaitu Tanjung Perak, Banyuwangi, Gresik, dan Kalimantan. Kemudian kita siapkan angkutan penyeberangan 71 kapal atau sekitar 241 trip yang beroperasi di 9 lintas penyeberangan yang ada di Timur. Kemudian prediksi lalu lintas yang dapat kita lakukan, kita sampaikan, itu untuk jumlah pergerakan kendaraan pribadi yang masuk ke koridor Surabaya, ke kota Surabaya itu yang menggunakan arteri non tol itu kami perkirakan sekitar 1,3 ribu sekian per hari. Kemudian pergerakan yang keluar masuk ke Jawa Timur lewat kamera AI kita yang ada di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banyuwangi ke Bali itu kami perkirakan sekitar 33.066 kendaraan. Ini yang kita sudah akumulasi di dalam hasil dari kamera AI kita yang tadi tempatnya di perbatasan provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dan Jawa Bali. Kemudian ada jalan tol yang sudah fungsional, yaitu jalan tol nanti yang Probolinggo, yaitu Probolinggo ke arah Banyuwangi yang exit tol Besuki itu sudah dibuka secara fungsional. Mulai dari tanggal H-10 sampai H-10, mulai tanggal 14 pukul 6 pagi sampai tanggal 29 besok ya, 29 pukul 4 sore. Kemudian kemantapan jalan nasional 93,27%, jalan provinsi 86,52%. Kemudian simpul transportasi yang disampaikan ada 18 terminal tipe A yang ada di Jawa Timur, termasuk terminal Bekasi yang kemarin sudah kita nikmati kemacetannya. Ya. Kemudian ada 29 terminal tipe B. Itu kalau tipe A di bawah kewenangan Dijen Perhubungan Darat, tipe B pengaturannya di bawah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Ada 8 bandara, 6 bandara komersial dan 2 bandara perintis. Kemudian perlintasan sebidang. Perlintasan sebidang di Jawa Timur ini awalnya itu sebanyak 555 kapal lebih. Kemudian kita lakukan pembangunan, kita berjibaku antara Balai Perteknik Perkereta pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Sekarang tinggal 217 perlintasan tanpa palang. Dan ini sudah kita yang menjadi kewenangan kabupaten kota. Kewenangan provinsi 22 perlintasan sebidang sudah tertutup dan terjaga, free, aman kita. Tapi kabupaten kota itu masih 217 seluruh Jawa Timur. Nah, ini sudah kita perintahkan kepada seluruh kepala dinas kabupaten kota untuk menjaga selama masa angkutan lebaran ini seluruh perlintasan yang tanpa palang itu tadi tanpa menjaga harus dijaga. Itu demi keselamatan kita. Kemudian kita lakukan pengawasan keselamatan angkutan jalan. Kita lakukan ramcek. Dinas Perhubungan sudah melakukan ramcek di beberapa terminal, yaitu terminal 29 tipe B dan di pulpul kendaraan mulai tanggal 23 Februari yang kemarin 2006 sampai dengan 29 Maret nanti. Itu sudah telah kita lakukan ramcek. Ya, sampel itu di 29 terminal tipe B kita dan di pulpul kendaraan juga di tempat-tempat wisata. Kita lakukan ramcek untuk kendaraan AKBP maupun kendaraan pariwisata. Dan ini sesuai dengan SKP, sesuai keputusan bersama bahwa nanti akan ada pengaturan pembatasan angkutan barang mulai dilaksanakan hari ini sampai tanggal 29. Itu akan dilakukan pembatasan bagi kendaraan angkutan barang yang sumbu 3 atau sumbu 2 yang memuat kendaraan di luar kepentingan angkutan barang masyarakat pada masa angkutan barang, yaitu yang buat setu, buat pasir, buat bangunan itu sementara tidak boleh beroperasi selama 17 hari masa pembatasan angkutan barang. Itu ada di jalan tol, ada 6 ruas, mungkin Pak Adil nanti bisa menjelaskan lebih detail. Ada 5 ruas jalan non tol. Ya, itu kemudian untuk pengaturan di berbagai etapa, karena ini spesial karena
Hari Raya Nyepi ini berada di dalam cover Masa Angkutan Lebaran. Iya. Karena tanggal 19 itu Nyepi itu di Bali tidak boleh menyalakan apapun, harus kalem dan tidak ada cahaya apapun, suara-suara tidak boleh. Makanya nanti kita sudah antisipasi di Pelabuhan Ketapang itu dilakukan penutupan pada tanggal 18 Maret 2026 oleh PTSDP, ditutup pada hari Rabu jam 17. Kemudian dibuka lagi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2026 pukul 6 pagi. Tentunya kita harus menyiapkan kantong-kantong parkir yang ada di program Ketapang. Sudah kita siapkan kantong-kantong parkir dari kendaraan dari Situbondo itu ada di tempat parkirnya, ada rest area Grand Water. Kemudian dari Jember kantong parkirnya di Dermaga Bursa. Kemudian untuk kendaraan barang juga ada juga kantong parkir dari Situbondo ke lapangan Bupati Industri dan terminal Sedaji. Kemudian dari Jember itu juga ke Dermaga Bursa. Kemudian persiapan kita dalam mengantisipasi angkutan lebaran juga untuk menghentikan seluruh pekerjaan di lapangan, baik itu jalan nasional, jalan provinsi, mulai 11 Maret kemarin sampai nanti 1 April pukul 24. Ini harus berhenti, tidak boleh ada pekerjaan di jalan. Kemudian kita alih fungsikan jembatan timbang, kemudian terminal titik B untuk tempat istirahat. Ini fasilitas. Dan ada 20 tempat wisata yang nanti diprediksi akan terjadi kemacetan lalu lintas. Karena 23-24 itu adalah puncak kunjungan arus wisata. Itu ada di 10 tempat kunjungan wisata untuk wisata internasional yang ada di Jawa Timur dan juga wisatawan Nusantara yang ada di Jawa Timur. Ada 20 tempat kunjungan wisata. Kemudian personil mudik gratis kita ada angkutan jalan, ada bis 100 bus untuk AKDP. Kemudian untuk yang akap itu ada 40 bus. Kemudian sepeda motor sudah diangkut, itu ada kapasitas 200 unit. Bagi masyarakat yang mudik, sepeda motor diangkut ada di situ, nanti diturunkan di PT-PT kita. Kemudian angkutan laut ada 6 kali PT, 12 seat angkutan penyeberangan dari Situbondo menuju ke Jakarta dan Situbondo menuju ke Sabudi. Jadi pendaftarannya sudah dilaksanakan online maupun offline tanggal 8 Maret kemarin. Kemudian personil itu ada personil semua posko yang ada di Dinas Perhubungan Jawa Timur, pusatnya ada di JDCC di kantor kita. Kemudian ada di PT-PT kita, ada di terminal kita, ada di Disub Kabupaten Kota dengan bersama personilnya. Kemudian personil lintas sektor, yaitu dari kementerian, dari BPSDAP, juga personil dari sektor laut, sektor DJK, kemudian ASDP, yang total jumlahnya adalah 8.991 personil. Kemudian ada beberapa sarana kita yang kita siapkan untuk mobil Skylight, mobil derek, dan lain-lain untuk membantu kelancaran agar kalau terjadi mogok, mobil mogok, kita bisa aksi secepatnya supaya tidak mengganggu arus lalu lintas. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan untuk saya. Terima kasih Bapak Noto, ini sudah memaparkan terkait kesiapan angkutan lebaran begitu ya. Tapi kalau tadi sudah dijelaskan beberapa hal dan pastinya akan begitu banyak hal lagi yang kita bahas. Mungkin juga terkait, sebentar lagi kita akan membahas terkait pembatasan yang tadi sudah disampaikan oleh Disub Jawa Timur. Berikut tetaplah bersama kami di Smart Competition Podcast. Aku iki wis kroso. Sampean iki jelas mblenjani janji. Sampean selingkuh toh?
Raja. Hi, melek. Kowe iki ngawur wani-wanimu. Iki pimpinamu notok tuk. Eneng opo? Awake dhewe kan nenek misi rahasia. Rahasia apa? Diam. Misi rahasia. Aja aku melu. Piye? Gimana ini? Ini peta rahasianya. Ini peta rahasianya. Iya. Ini, tak buka ya. Ini dia. Jadi gini Raja, nanti rutenya Rutenya, melewati satu ya. kota Mojokerto. Oh sini. Kota Mojokerto. Oh iya, gitu ya. Bagus. Kedua Kabupaten Mojokerto. Mojokerto. Kabupaten Mojokerto. Ini kabupatennya. Ya. Yang ketiga Kabupaten Gresik. Ini Kabupaten Gresik. 1, 2, 3. Ya. Loh, ini apa ini? Tambahan. Raja. Lewatnya? Lewat. Oh iya, nggak apa-apa. Aman. Terus ini jaraknya berapa nih? Sekitar 30 km. Berarti waktu kendaraan sekitar 40 menit, 50 menit ya? Benar Raja. Jadi nanti Raja bisa healing, bisa jalan-jalan tanpa macet-macetan. Yang terpenting Raja bisa membawa 4 selir sekaligus. Satu bos saya. Tidak bisa. Apakah rute ini tidak terlalu jauh untuk selir yang cantik-cantik itu? Tidak Raja. Nanti itu kan ada total 40 titik untuk mempermudah keberangkatan dan penjemputan. Terus armada berapa ini? Sudah berapa ini? Menurut data yang saya pelajari, ada 20 armada aktif dan 2 cadangan yang siap melayani dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam Raja. Kalau kita berangkat pagi, jeda waktunya 10 sampai 15 menit. Kalau kita berangkat siang, jeda waktunya itu 20 sampai 30 menit. Kalau kita berpindah koridor sebelum 2 jam dan tiket tidak hilang, apakah kita harus bayar lagi Raja? Enggak lah. Ini yang dinamakan suatu terobosan yang ekonomis, higienis, dan praktis. Karena kita bisa meringis manis. Oh, apa toh cantikku, sayangku? Lagi apa? Ini untuk mengusir para bandit-bandit musuh itu loh. Ya, cantik. Jangan marah toh. Ini hanya strategi untuk menumpas para bandit-bandit. Tapi hatiku nggak tenang Raja. Ratu tenang saja. Raja hanya ingin yang terbaik. Iya, yang mulus dan bersih. Bersih dari para bandit-bandit maksudnya. Oh, ya udah nek gitu. Lanjutin. Ingat ya, untuk tiketnya Ya. umum, santri, dan pelajar itu berbeda. Gimana? Untuk umum Rp5.000, pelajar dan santri 2.500. Semua informasi ada dalam satu genggaman. Mulai dari rute, jam operasional, jumlah penumpang, Dan downloadnya bisa di App Store atau Play Store. Jadi nggak perlu ganti-ganti HP untuk download. Kalau gitu, come on, kita let's go. Sampai ini apa? Lah kok kowe? Malah ngelamun. Lihat terus. Terima kasih Sobat Isuk masih setia bersama kami di sini. Kita akan melanjutkan diskusi yang sempat berbeda di menanggapi hal yang sudah disampaikan oleh Kadisub Jawa Timur terkait kesiapan. Ini juga sempat menyinggung bahwa mulai per hari ini akan diadakan pembatasan kendaraan. Nah, ini akan kami tanyakan langsung dengan yang bersangkutan, yaitu Bapak Dirlantas Polda Jatim. Selamat siang Bapak Iwan. Siang, Mbak.
Baik Pak Iwan, mungkin terkait pembatasan kendaraan ini, atau mungkin ini opsinya sudah mulai berjalan mulai kapan ini Pak operasi? Ya, baik. Tentunya kita sudah mengenal metode pembatasan ini bukan hanya tahun ini. Hampir di setiap hari besar nasional yang menurut prediksi pemerintah itu memobilisasi banyak orang, kemudian memobilisasi kendaraan dengan jumlah yang cukup besar, dan itu terjadi di skala nasional, itu akan diterbitkan surat keputusan bersama. Artinya ini merupakan metode pemerintah yang dilahirkan bukan hanya tahun ini, tapi tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini, memang seperti disampaikan Bapak Kadisub tadi, sudah dimulai pada hari ini. Insya Allah nanti berlaku ke depan sampai dengan pasca. Tujuannya adalah untuk sekali lagi memberikan fasilitas kepada pengguna jalan, kendaraan-kendaraan angkutan umum maupun kendaraan pribadi yang nantinya akan menggunakan baik itu jaringan jalan tol maupun jalan arteri non tol. Ini tentunya mempunyai metode-metode atau teknik tertentu. Di antaranya adalah saya bisa menyampaikan dalam pembatasan operasional kendaraan angkutan ini adalah kendaraan angkutan yang berupa mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih. Kemudian mobil barang yang menggunakan kereta renggaran dan mobil barang yang menggunakan kereta gandengan. Kemudian mobil-mobil barang yang digunakan untuk mengangkut hasil galian, tambang dan sebagainya atau bangunan. Nah, ada pengecualian yang ditetapkan oleh pemerintah pada SKP tersebut. Tujuannya adalah untuk supporter lain. Sebagai contoh, pemerintah tetap akan mengizinkan kendaraan-kendaraan yang mengangkut BBM, kemudian LPG yang berbeda, kemudian hewan ternak, pupuk, keperluan bencana alam dan tanah pokok. Nah, supporting life ini yang tetap diizinkan pada saat masa pembatasan itu berlaku untuk bisa berada di jalan. Nah, untuk Jawa Timur sendiri tentunya ada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan dalam SKP tersebut di tubuh pemerintah. Saya bisa sebutkan diantaranya adalah jaringan jalan tol, itu adalah Ngawi Kertosono Mojokerto, Mojokerto Surabaya, Surabaya Gempol, kemudian Gempol Pandaan Malang, Surabaya Gresik, kemudian Gempol Pasuruan Probolinggo, serta Probolinggo Banyuwangi, jadi Geraksan, Kaiton maupun Besuki. Dan arterinya adalah 1 Mantingan Ngawi Kertosono Mojokerto Surabaya Gempol Pasuruan, kemudian Gempol Pasuruan Probolinggo Situbondo Banyuwangi. Ruas berikutnya adalah Probolinggo Lumajang Jember Banyuwangi. Ruas berikutnya lagi adalah Pandaan Malang, kemudian Madiun Caruban Jombang, serta terakhir Hulu Lamongan Gresik Surabaya. Nah, itu adalah ruas-ruas jaringan jalan tol maupun arteri non tol yang ditetapkan dalam SKP pemerintah untuk pembatasan kendaraan angkutan dengan klasifikasi yang saya sebutkan di awal. Namun demikian, tentunya pemerintah masih memberikan opsi. Ini bukan pelarangan, tapi terminologinya adalah pembatasan. Nah, mari kita cermati bahwa pembatasan itu adalah untuk jenis kendaraannya. Manakala perusahaan-perusahaan itu tetap akan mengoperasikan seperti jenis barang-barang yang bisa diangkut, yang saya ulangi, yang tidak bisa diangkut dengan sumbu 3 atau lebih, bisa di-divert ke di bawah sumbu 3. Artinya kendaraan-kendaraan kecil yang mungkin jika pertimbangan perusahaan masih menginginkan operasional itu berlanjut dengan pertimbangan tertentu, itu bisa digunakan kendaraan-kendaraan di bawah sumbu 3. Artinya ini bukan pelarangan tapi pembatasan. Jadi mungkin bisa dimaknai dengan bijaksana bahwa manakala ada barang-barang yang masih akan didistribusikan, baik itu ke jalur-jalur produksi maupun konsumsi, masih bisa menggunakan alternatif di bawah sumbu 3 yang tidak dalam kategori seperti yang ada dalam pembatasan. Demikian. Baik Pak Iwan, berarti memang ada opsi pilihan seperti itu ya? Ya. Untuk alternatifnya. Oleh sebab itu pemerintah mengangkat terminologinya bukan pelarangan tapi pembatasan. Tapi untuk strategi dari Bapak sendiri untuk kepatuhan dari masyarakat ini, apakah ada strategi khusus Pak Iwan? Oh ya, tentunya sekali lagi pada operasi kepolisian yang diberi operasi ketupat ini, tentunya klaster pembatasan ini juga menjadi perhatian kami di jalan. Tentunya kita ketahui Surabaya tadi disampaikan oleh Kadisub bagaimana Jawa Timur menjadi provinsi kedua setelah Jawa Tengah yang menjadi tujuan untuk mudik.
Kita tahu bahwa mudik itu memobilisasi cukup banyak masyarakat dari ibu kota masuk ke Surabaya dengan berbagai macam moda transportasi. Salah satunya adalah transportasi darat yang menggunakan jalan, baik itu kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Nah, dimensi sumbu 3 atau lebih ini cukup besar dengan kecepatan yang di bawah rata-rata kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan yang lainnya. Oleh sebab itu, penetapan ini diharapkan pemerintah dapat membuka ruang yang lebih kapasitas jalan untuk bisa melayani kendaraan-kendaraan kecil ataupun kendaraan penumpang. Nah, strategi kita adalah tentunya masing-masing Satlantas, sekali lagi ini bukan yang tahun ini ya, Mbak Tiffany, kita mempunyai test unit yang sudah berjalan sekian tahun berulang, sehingga kita mempunyai hal-hal yang menjadi analisa dan evaluasi kita. Bagaimana ruas-ruas jalan itu memiliki kepatuhan para penggunanya. Pun demikian, jika kita dapati di jalan masih ada operator-operator yang masih memanfaatkan penggunaan sumbu 3 atau lebih, kita arahkan untuk bisa menepi dari tidak berjalan. Ada kantong-kantong parkir, ada rest area, atau jika memang poolnya dekat, kita arahkan kembali ke pool. Kita sarankan kepada pihak perusahaan untuk mengganti modanya menjadi sumbu di bawah sumbu 3. Artinya kita tidak membatasi produktivitas ya. Artinya kita tetap aturan adalah aturan yang harus kita patuhi. Namun demikian pelaksanaan lapangan kita fleksibel kepada para kasat atas jajaran. Kita instruksikan agar betul-betul mengedepankan upaya sosialisasi sebelumnya. Jadi sebulan yang lalu tadi disampaikan Kadisub bahwa kita sempat melaksanakan ramcek. Dalam ramcek yang kita hadir di pool kendaraan tersebut, kita juga menyampaikan sosialisasi mengenai ini. Ya, kemudian iringan tahun lalu di mana sempat sosialisasi overdimension dan overload, itu juga kita jadikan momentum untuk mensosialisasikan upaya-upaya seperti ini, langkah-langkah atau cara bertindak kepolisian seperti ini yang terus kita sampaikan kepada para pengemudi. Insya Allah kalau pengemudi di Jawa Timur yang tergabung dari berbagai macam asosiasi sudah paham, sudah mengerti bagaimana mereka bisa menjalin komunikasi dengan kami, Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan jajarannya bisa lantas Polres, karena kami membuka ruang komunikasi. Artinya kami memiliki jalur informasi atau jalur komunikasi sehingga mereka bisa langsung menanyakan ke saya secara pribadi yang nanti akan kami dapat ke masing-masing Satlantas sesuai dengan lokasi mereka berada. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Iwan untuk penjelasan terkait strategi. Semoga nanti masyarakat bisa patuh dan menjalankan sesuai dengan skema yang ada. Baik, kita beralih mungkin saat ini saya langsung bertanya pada Bapak Denny di sana ya. Tadi kan juga sempat disebut juga oleh Pak Kadis bahwa kereta api ini menjadi yang paling ini ya Pak ya, nomor 1 ya, paling diminati begitu ya. Dan sih saya ingin menanyakan juga terkait bagaimana langkah-langkah yang dilakukan DJKA terutama dari Balai Teknik Perkereta kelas 1 Surabaya untuk memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan kereta api selama angkutan lebaran. Silakan Pak Denny. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menyangkut tadi terkait dengan moda kereta api menjadi salah satu pilihan favorit ya. Jadi kami Kementerian Perhubungan melalui DJKA itu pastinya melakukan pengawasan terkait dengan kesiapan sarana dan prasarananya. Jadi kita melakukan rem cek baik itu lokomotifnya, kemudian juga SDM-nya, apakah dia sudah memperpanjang SIM-nya lah istilahnya seperti itu. Terus kemudian juga itu banyak yang kita periksa kurang lebih sampai 830, hampir seluruh sarana yang akan melintas di Jawa Timur itu kita periksa. Dan kemudian segala macam temuan yang kita temukan itu kita minta langsung ditindaklanjuti oleh para operator. Dan syukur alhamdulillah ini sudah ditindaklanjuti semua, jadi siap. Kemudian keselamatan juga kita mengecek terkait dengan kesiapan prasarananya, bagaimana dengan jalurnya, bagaimana dengan kondisi alam di sekitarnya, mungkin ada yang rawan longsor, ada yang rawan banjir. Itu yang menjadi salah satu atensi yang kita lakukan mitigasinya dan mempersiapkan alat penanganannya. Nah, untuk yang terkait dengan longsor ya kita sudah berdiskusi dengan para Daop di 78 dan 9 di wilayah Jawa Timur. Ini sudah dilakukan langkah-langkah mitigasi untuk penanganannya. Dan kemudian juga untuk pelayanan masyarakat, kita itu juga tidak kalah pentingnya juga, kita pun juga melakukan pengecekan terhadap pelayanan di stasiunnya.
bagaimana toiletnya, penerangannya seperti apa, terus kemudian juga tenaga medisnya di sana tersedia atau tidak, itu yang kita periksa juga. Dan ini pun juga sudah kita periksa di seluruh stasiun yang melayani naik dan turun di masa angkutan lebaran, itu kurang lebih ada 79 stasiun, dan ini sudah sesuai dan memenuhi syarat, memenuhi standarnya. Terus kemudian dalam rangka angkutan lebaran ini kami pun juga menyampaikan ada angkutan motor gratis dari pemerintah yang melayani sampai di Jawa Timur, itu adalah sampai Madiun. Dan ini berangkat dari Jakarta sampai dengan Madiun, dan ini memfasilitasi untuk 2 dewasa, 1 motor dan 1 infan. Itu perharinya bisa melayani 150 unit motor dan penumpangnya kurang lebih 450. Nah, ini pastinya membantu untuk mengurangi beban jalan di jalan nasional ataupun jalan provinsi kabupaten, sehingga mengurangi fatalitas ya, mengurangi kecelakaan. Dan juga yang paling penting, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Kadisub terkait dengan perlintasan sebidang. Nah, perlintasan sebidang kami pun juga berterima kasih dengan Pak Dirlantas, kami sudah menyampaikan beberapa titik perlintasan sebidang yang membutuhkan konsentrasi, baik itu yang dijaga ataupun yang tidak dijaga. Nah, untuk yang dijaga, kami terus mengingatkan terkait dengan para petugasnya, ini di briefing terus terkait dengan informasi schedule, dan juga di masa lebaran ini pastinya adanya kereta api tambahan di luar dari kebiasaan reguler. Dan ini yang perlu diinformasikan kepada petugas-petugas. Dan juga terkait dengan perlintasan sebidang yang dekat dengan aktivitas, misalnya dekat dengan pasar tumpah, dan juga tumbuhnya mungkin hambatan-hambatan samping, itu yang menjadi atensi, sehingga kelancaran dari perlintasan sebidang tersebut pun juga bisa dijamin. Nah, kemudian kami juga sekali lagi Pak Dirlantas, atensinya kami berterima kasih bahwa dari pihak kepolisian ini melakukan penertiban juga pengamanan, sehingga titik-titik yang menjadi rawan yang sudah kami sampaikan di seluruh Jawa Timur ini menjadi atensi, dan kami harapkan ini bisa ke depannya juga memperlancar perjalanannya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih Pak Denny untuk penjelasan dari kereta api yang termasuk pada moda favorit yang dipilih oleh masyarakat. Berarti tadi sempat dijelaskan dari beberapa bapak-bapak yang hadir di sini, narasumber kita, bahwa sudah dilakukan cek, sudah saling bersinergi begitu ya, Pasti. dari berbagai pihak untuk keamanan bersama. Tapi kita akan beralih kepada Bapak Budaya, begitu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak, terkait dengan kesiapan angkutan lebaran ini. Kalau dari DPRD sendiri, dari Dewan ini dalam mendukung penyelenggaraan angkutan lebaran seperti apa Pak? Tadi kan sudah teman-teman cek, lalu juga ada sinergi khusus dari Dewan. Ya. Yang pertama, saya apresiasi ya kesiapan dari Provinsi Jawa Timur, Lantas, Polda Jawa Timur, dan kereta api yang tadi sudah dipaparkan detail, dan insya Allah misi mudik yang aman, nyaman, dan tercapai. Aman, nyaman, selamat. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Kadisub Jawa Timur, ada 15 juta orang akan keluar Jawa Timur. Tapi juga ada 24 juta orang yang masuk. Ini berarti mobilitas yang sangat tinggi, dan menjelaskan pada kita semua bahwa mudik ini adalah momentum yang sakral. Orang kalau tidak pulang itu rasanya ada yang tidak sempurna dia kita ya. Oleh karena itu masyarakat mencari berbagai cara bagaimana bisa pulang, baik menggunakan kendaraan darat, laut maupun udara. Nah, tentu kehadiran pemerintah sangat penting untuk melayani masyarakat agar sampai pada tujuan, agar sampai bertemu dengan orang tua dan kerabat, silaturahmi dengan kampungnya jalan, dan ini akan punya dampak sosial ekonomi yang sangat luar biasa. Jadi pergerakan ekonomi di mudik ini sangat besar,
akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa. Oleh karena itu, harapan kami terus siaga, terus persiapan yang matang dan sekaligus ada sikap tanggap ketika ada masalah-masalah di lapangan cepat ditangani. Misalnya sekarang yang lagi rame di masyarakat setelah banyaknya lubang-lubang di jalan. Ya, misalnya jalan nasional, jalan provinsi yang tadi masih 85% ya. Mantap. Ada banyak jalan-jalan yang berlubang yang mengakibatkan pemudik yang terutama pakai kendaraan roda 2 kecelakaan dan makan korban. Tapi jika ada yang sudah ditambal, tapi tambalannya tidak sempurna. Ada yang masih kedalamannya masih ada yang ketinggian, sehingga ini juga menyebabkan pengendara roda 2 banyak yang jatuh di jalan. Oleh karena itu kesikapan ini penting dan harapan saya ada call center, misalnya media center, ada sarana bagi masyarakat secara cepat menyampaikan keluhan dan responnya akan jauh lebih cepat. Ini penting. Sekali lagi persiapan sudah matang, tapi memang hal-hal di lapangan kadang-kadang ada yang presiden ya yang tidak kita duga. Kemudian tadi yang soal perlintasan sebidang ini masih ada 217 titik, dan itu saya kira penting Pak Kadis untuk komunikasi konsolidasi lagi dengan kota kabupaten, memastikan bahwa ada penjagaan dan tidak hanya diberi penjagaannya, tapi juga ada fasilitas uang lola, ada vitaminnya agar kerja ekstra, karena di saat hari raya ini masih ada masyarakat kita yang dengan sukarela menjaga perlintasan sebidang, yang itu tentu sangat membantu juga, tapi kita juga harus memastikan bahwa yang jaga ini memiliki pengetahuan yang cukup, skill yang cukup, tapi juga ada fasilitas kenyamanan dia bertugas dengan baik, jangan sampai kemudian karena vitaminnya kurang, kelelahan, istirahat, kemudian ada kereta tambahan yang jalan tak tahu, bahkan ada korban di perlintasan sebidang ini. Tentu menjadi perhatian kita semua. Sekali lagi harapan saya memastikan Bupati Wali Kota di 217 titik ini ada penjagaan yang baik. Saya kira itu juga. Baik, terima kasih. Ini adalah pandangan dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi yang pastinya paling penting adalah konsolidasi duit. Konsolidasinya harus paling penting dan cepat tanggap. Baik. Kalau terkait dari kesiapan tadi, tentu saja setelah ini pemirsa dan sobat Yusuf, saya yakin Anda semua mengerti ya ini program mudik gratis. Nah, mungkin penasaran karena mudik gratis ini sangat diminati oleh masyarakat yang dalam beberapa hari sudah lulus begitu ya. Nah, ini kita akan bahas bersama Bapak Kadis, tapi bersama kami di Smart Transportation Podcast. Aku izin pergi dulu, Dinda. Kamu di rumah. Nggak nangis anak. Ya apa kalau nyantai. Ini karena tugas. Ya. Ini. Oh alah. Kena sikile tadi mau. Kena koper canteng meneh. Jangan terlalu lama, anak ini mau lahir. Jangan khawatir. Sebelum air ketubanmu pecah, aku udah nyampe sini, Dinda. Ganda nggak mungkin lama, Dinda. Kamu yang sabar ya. Kanda. Udah, aku bawa dulu. Kita nanti calling-callingan, oke? I love you. Oke, sarangil. Mami,
ada orang asing mirip anomali tungtung sahur. Loh, tungtung tak selowon tek kok tungtung sahur. Loh, Meson tak sentek. lagi siapa lagi? Ini anak kita, Kanda. Ini siapa? Anak kita. Loh, nggak mungkin. Aku udah bilang kalau sebelum air ketuban pecah, aku nyampe rumah. Kok wis gede ngene, Rek? Telat, Kanda, telat. Lah kok iso telat? Bukan lagi ketubanku yang pecah, tapi tabunganku, perhiasanku semuanya habis. Masuk. Tak kindang. Anakku. Sabar, Dinda. Ini nggak mungkin lama. Jangan lama-lama, Kanda. Anak ini butuh bimbingan untuk jadi raja selanjutnya. Aku berangkat dulu. Kamu yang sabar, cantik. Anakku. Dadah. Oke, sayang. Yuk, kita berangkat. Tidak. Loh, kok laki-laki? Kamu siapa? Kamu pencuri istri orang kamu ya? Bukan. Loh. Jangan kurang ajar. Ini anak kita, raja baru di negeri ini. Loh, Saya anak papi sama mami. kok nggak percaya aku ya? Saya kan sudah besar, Pi. Kamu anakku, bener-bener anakku kamu? Aku anak papi. Ayo, Pi, tak jelaskan. Ini loh, Pipi ini loh. Pi, tak jelaskan. Makanya, Pi, pakai Transjatim. Bikin urusan makin mudah. Semudah aku jadi raja. Oh. Wes sampean rasa takon ae. Lah terus? Lo pindahno ke lo tandune ke lo. Oh. Pindah. Ini namanya Gajayana. Bus Transjatim Koridor 1 Malang Raya yang untuk memudahkan mobilitas warga Malang dan juga Batu. Enak-enak anak itu. Aku warga Malang, statusku pimpinan di sini, tapi nggak mungkin aku tergoyahkan naik ini. Yakin, Pi? Yakinlah. Ini fasilitasnya banyak loh, Pi. Apa? Bis ini punya banyak fasilitas loh. Selain menjadi bis Transjatim pertama di Malang Raya, bis ini punya kursi prioritas dengan sabuk pengaman, CCTV, kamera AI, serta driver monitoring system dan in-cab monitoring system untuk memantau perjalanan. Bis ini dilengkapi kotak P3K dan AC dengan sirkulasi udara yang sejuk. Akses disabilitas pun tersedia melalui jalur khusus. Informasi perjalanannya disajikan melalui running tag dan himbauan audio. Dan juga ada yang terbaru yaitu box tradisi. Wah, asik juga ya. Ini loh, aku tuh lebih suka pakai tandu. Loh, ramah lingkungan. Tapi mangane kakean. Iki contohnya iki. Sego jagung, tiwul, gaplek. Loh, gimana toh, Bi? Bis ini tuh juga ramah lingkungan dan juga ramah di kantong. Apalagi saat ini juga tersedia sistem pembayaran dengan menggunakan Kris Tap yang didukung oleh Bank Indonesia. Cocok untuk tren 10.000 di tangan yang tepat. Karena dengan 10.000 penumpang bisa pulang pergi dari Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu, bolak-balik alias PP. Cuma 10.000? 10.000. Wah, pasti FYP itu nanti. Loh, ya jelas lah, Pi. Makanya HP Papi itu jangan dibuat download yang viral-viral toh. Terus? Yo download aplikasi Transjatim ada. Kita berjumpa lagi Sobat Isuk Jatim. Kita mau berbincang terkait dengan mudik gratis. Nah, ini langsung kita tanyakan kepada Bapak Kadis. Pak Kadis, terkait mudik gratis ini bagaimana Pak? Kemarin antusiasnya luar biasa ya, saya lihat. Seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, terima kasih. Untuk mudik gratis ini adalah program strategis dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan Gubernur
bahwa Gubernur ingin membantu masyarakat kecil untuk melakukan mudik dengan gratis. Ini adalah upaya untuk mengurangi angka kemacetan, juga angka kecelakaan di jalan raya selama masa angkutan lebaran. Ternyata dulu kami pernah dapat info Pak Dir bahwa kecelakaan di jalan raya itu bisa kita tekan selama masa angkutan lebaran dengan semua institusi kita yang bergerak di jalan kita amankan. Itu hanya 3 orang per hari. Pernah dapat info saya ini. Padahal sekarang informasi itu 13 sampai 15 orang meninggal per hari. Itu 78%-nya dari sepeda motor. Nah, untuk itulah dengan program-program mudik gratis ini, terutama untuk masyarakat Jawa Timur, Gubernur sangat peduli terhadap masyarakat yang melakukan mudik diberikan fasilitas gratis. Itu dengan bus. Dengan bus itu yang AKDP itu 100 bus, kapasitas 4.000 orang. Kemarin sudah dilakukan pendaftaran online 39 bus, 40%-nya karena apa? Kita bagi supaya tidak berjubel di kantor Dishub. Kemudian yang mulai tanggal 2 sampai tanggal 5. Kemudian tanggal yang offline 60%-nya 61 bus itu mulai tanggal 8 kemarin. 1 hari habis, ludes. Itu angkutan bus. Kemudian Gubernur juga menghimbau agar kita memfasilitasi sepeda motornya dikasih fasilitas untuk diangkut, dengan truk. Di sini juga. Nanti pada pendaftarannya tanggal 8 kemarin mulai juga. Itu. Nanti diberangkatkan kalau yang bis AKDP itu tanggal 19 Maret pemberangkatannya. 19 Maret. Tapi kalau yang sepeda motor diberangkatkan pada tanggal 18 Maret. Baik. Selain itu juga ada mudik bagi warga Jawa Timur yang ada di Jakarta pakai bis AKDP supaya warga Jawa Timur yang masuk ke Jawa Timur yang tadi sampaikan ada pergerakan 15,6 juta orang itu termasuk masyarakat kita yang mudik ujung-ujung ke Jawa Timur tadi, orang Jakarta, orang Jawa Timur yang ada di Jakarta mau mudik ke sini, fasilitasnya Ibu mudik dan baliknya gratis, 40 bus dan kemungkinan kita akan tambah lagi nantinya sekitar 18 bus, mungkin sekitar 58 bus. Nah itu dari Taman Mini tempat pencaksilat itu, itu pendaftarannya di sana dan diberangkatkan insya Allah pada tanggal 18 Maret. 18 Maret. Untuk bis AKDP. Itu masyarakat yang Jawa Timur yang dari Madura, dari Magetan, dari Pacitan itu ikut semua supaya terhindar kecelakaan di jalan raya. Supaya tidak menggunakan sepeda motor dalam perjalanan yang panjang. Kemudian jurusannya Mbak Stefani, sudah sampaikan jurusannya itu untuk yang AKDP itu ada 100 bus itu Surabaya Madiun, 8 bus, Surabaya Magetan 12 bus, Surabaya Ponorogo 16 bus, Surabaya Nganjuk 3 bus, Surabaya Tulungagung 3 bus, Surabaya Blitar, Pari 1 bus, Surabaya Trenggalek 8 bus, Surabaya Bondowoso 1 bus, Surabaya Pacitan 14 bus, Surabaya Jember 5 bus, Surabaya Malang Blitar 2 bus, Surabaya Banyuwangi 10 bus, via Jember, Surabaya Banyuwangi via Situbondo 4 bus, Surabaya Ngawi 8 bus, Surabaya Tuban 1 bus, Surabaya Sumeneb 2 bus, Surabaya Bojonegoro 2 bus, total 100 bus. 100 bus. Kemudian yang dari AKAP dari Jakarta, masyarakat kita itu jurusannya Jakarta, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb 6 bus, Jakarta, Bojonegoro, Tuban, Babat, Lamongan, Gresik 6 bus, Jakarta Pacitan 4 bus, Jakarta Nganjuk, Kertosono, Jombang 4 bus, Jakarta Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo 14 bus, Jakarta Kediri, Tulungagung 2 bus, Jakarta Mojokerto, Surabaya Malang 2 bus, Jakarta Mojokerto, Jakarta Lumajang, Jember, Banyuwangi 4 bus, total 40 bus, dan ini insya Allah akan ditambah sekitar 18 bus karena peminatnya luar biasa. Selain itu juga mudik angkutan laut pakai kapal laut dari Jangkar ke Sapudi ke Pulau Raas. Sapudi itu Pulau Raas. 12 kali PP. 6 kali PP memang 12 SIM. Jadi 6 di waktu mudik, 6 di waktu balik. Itu sekitar 3.000 SIM-nya 3.000 penumpang. Dan kendaraan sepeda motor sekitar 1.200 kendaraan sepeda motor. Baik. Ini nanti berangkatnya
sudah diawali tanggal 8 kemarin dan insya Allah akan di launching di Gubernur tanggal 15 Maret besok hari Minggu baik. itu di Pelabuhan Jangkar. Di Pelabuhan? Jangkar, situ. Jangkar situ. Mungkin itu Mbak Stefani. Siap. Untuk masalah mudik gratis. Kalau mudik gratis ini memang program yang memang dilakukan terus-menerus ya Pak ya? Iya. Kalau dari tahun lalu dan tahun ini lebih banyak tahun ini ya untuk di lebih banyak tahun lalu. Lalu. Tahun sekarang cuma diantar. Udah penyusuan anggaran. Pulang sendiri. Mudik gratis nih. Tapi pasti sudah dimaksimalkan untuk bisa juga memfasilitasi daftar juga masyarakat. Terima kasih kalian dari Pak Kadis provinsi. penjelasannya. Provinsi cuma Apakah diantar. Anda di sini sudah Pulang merasa sendiri. Gak ada gratis. kemarin? Karena memang saling berebutan ya begitu. Ya terkait dengan mudik gratis saya boleh beralih ke Bapak Ahmad Tamim. Iya. Menanggapi mudik gratis yang menjadi program tahunan juga ini Pak. Ini bagaimana Pak terkait kesiapannya? Jadi begini Stefani, masyarakat Jawa Timur yang berbahagia dengan datangnya Hari Raya. Temanya saya kira kita semua sepakat, ada Pak Dirlantas, kemudian ada kereta api, Pak Dinas, adalah bahwa mudik dengan aman, dengan nyaman, dengan selamat. Ini temanya adalah seperti itu. Betul. Maka kemudian seluruhnya telah melakukan langkah-langkah positif. Kemarin kami di Komisi D Pembangunan yang di mitranya ada Bina Marga dan Pak Kadis juga hadir pada saat itu, ada dari Balai Besar Penataan Jalan Raya yang ini adalah mengurus jalan tingkat nasional. Baik. Jadi jalan nasional diurus oleh Balai Besar, bahkan detail sekali. Kami sampaikan jalan nasional kami itu sekian ratus kilometer. Dan setelah kemudian menyongsong mudik yang akan luar biasa ini, jalan lubangnya 7.700 sekian jalan lubang. Per 3 hari kemarin, Pak Wakil Ketua DPR, tinggal 508 lubang. Dan dipastikan pada Selasa kemarin sudah selesai lubang itu semua. Ini luar biasa. Dan kemudian dari Bina Marga Jawa Timur juga menyampaikan hal yang sama. Dan tentunya harapannya adalah ada jalan kabupaten kota. Iya. Makanya kalau kemudian mudik gratis disampaikan oleh beliau, loh apa sih pentingnya kok kemudian sepeda motornya ini kemudian diangkut juga? Iya. Ini bukan mudik di satu tujuan. Tidak hanya yang namanya masyarakat Jakarta atau kemudian Jawa Timur sebelah timur, Bang Martin, kemudian sepeda motornya dibawa ke Pacitan, ini bukan tidak hanya seorang yang kemudian cukup dengan angkutan busnya, tapi setelah nyampe di Pacitan, dia perlu juga dengan yang namanya silaturahim kepada keluarga. Maka kemudian sepeda motornya harus menyertai. Begitu kira-kira Pak. Ya. Nah, maka dari komitmen yang nyaman, aman, dan selamat ini, saya kira konsepsinya adalah seluruhnya terlibat. Kami tadi di Jeddah diskusi dengan Pak Kadis, Pak Nyono. Gimana Pak Nyono kalau yang namanya perhubungan? Perhubungan kalau lebaran nggak ada liburnya Pak. Nggak ada cutinya. Saya kira sama dengan Pak Dirlantas juga hal yang sama. Bahkan kemarin beliau sampaikan ada 8.000 orang yang terkait dengan persoalan posko-posko ini. 8.000 baik itu yang di exit tol ya, yang di tol sampai kemudian di jalan nasional maupun di jalan provinsi dan kabupaten kota. Ini juga melibatkan seluruh pihak, termasuk dari polisi dan dari TNI. Baik. Nah, tentu tidak cukup dengan yang namanya kolaborasi. Semangat masyarakat juga ikut menata agar supaya mudik dengan baik. Ini kadang-kadang juga over juga, Pak Dirlantas kira-kira ya. Ada supeltas, ada relawan dari masyarakat yang maunya adalah kemudian menyeberangkan masyarakat yang ingin lewat, tapi yang terjadi adalah malah kemudian bikin jalannya macet. Ini kira-kira juga harus diantisipasi dalam proses yang sekian panjang dari tanggal 13 sampai tanggal 19. 19, ya. Jawa Timur hadir dengan mudik gratis, tapi kemudian tetap harus kita berupaya bahwa kenyamanan, keselamatan ini adalah tentu tidak serta-merta dari upaya pemerintah, tapi juga kehati-hatian dari pengguna jalan agar supaya kemudian keselamatan adalah di atas segalanya. Ini kira-kira koordinasi, kolaborasi sudah, dan kemudian kesiapan para pihak sudah. Dan yang paling agak krusial tadi disampaikan oleh Mas Wakil Ketua, Mas Dayat, dari 500 yang namanya perlintasan, ini adalah domainnya kereta api.
tetapi dulunya memang ini juga mungkin belum jadi perlintasan. Akhirnya pemerintah Jawa Timur dengan anggaran yang tentu belum bisa maksimal membangun itu dan kemudian menyerahkan kepada kabupaten kota. Bahkan ada yang kita serahkan kepada masyarakat secara mandiri kemudian untuk mengurus itu semua. Baik. Ini adalah hal yang luar biasa baik kalau kemudian ada bahasanya Mas Wakil, ada stimulan juga yang 200 sekian perlintasan itu kemudian bagaimana lebaran ini untuk dipastikan masyarakat akan aman terkait dengan penyeberangan. Ini diantaranya beberapa hal yang terkait dengan rapat koordinasi yang kemarin di Komisi Bidang Jalan dan Jembatan. Kemarin sudah dalam rapat koordinasi sudah dibahas Sudah kompleks ya Pak sangat Ahmad, ya? cukup detail, Ya. tidak sekedar kaitan dengan persoalan 13 sampai 29, tapi siapa yang kemudian bertugas harus mematikan traffic light. Saat kemudian tadi disampaikan oleh Pak Kadis, tanggal 23 ya Pak Kadis ya, 24, 25, ini masyarakat sudah akan maksimal kaitan dengan wisatanya. Ya. Maka kemudian lampu merah, hijau, kuning dimatikan sehingga tidak lagi ada penyeberangan di situ agar supaya kemudian ke kanan dan ke kirinya diatur ditutup oleh polisi lain yang harapannya tidak terjadi kemacetan di perempatan-perempatan jalan yang menjadi hal yang krusial yang penting itu. Dan itu semua sudah dihitung. Ada beberapa titik yang kemudian akan berakibat kepada kemacetan yang parah, yang juga kemudian jalan yang terjal, yang harus dengan kehati-hatiannya supaya tidak terjadi kemudian mundur dan berbahaya untuk kecelakaan. Beliau sudah memetingkan itu semua dan memantaskan serta memantapkan untuk petugas yang menjaganya. Gitu Stefani. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Tamim untuk penjelasannya ini terkait dari rapat koordinasi yang kemarin ternyata sudah dibahas begitu kompleks gitu ya. Mungkin untuk menambahkan terkait informasi tersebut boleh Bapak Martin Hamonangan terkait dengan kesiapan ini mudik gratis juga bagaimana tanggapannya ini Bapak? Mudik gratis ini memang dari tahun ke tahun menjadi sebuah minat yang sangat tinggi Pak. Betul di masyarakat. Kita menyadari yang dilakukan ini sebenarnya belum mengcover kebutuhan terkait mudik gratis ya. Hari ini kalau tidak salah anggaran yang ada mudik gratis hanya bisa mengantar, pulang bayar sendiri Pak. Kalau saya lihat tadi, sehingga waktu kemarin kita melakukan kunjungan kerja, beberapa terminal kami kunjungi, memang kemudian ada permintaan, masa kita berangkat gratis pulang tidak dibayari kan. Lalu kemudian kita mencoba ngecek anggarannya yang ada di kantongnya Pak Dinas Perhubungan ini Pak Nyono, memang nggak cukup, ya kan. Oleh sebab itu ini tadi saya belum mendengar ini bagaimana bus Transjatim difungsionalkanlah, digratiskan sekalian juga. Jadi artinya mudik itu kan tidak selalu harus dari jauh tempatnya. Kadang masyarakat juga mudik antara mungkin orang Mojokerto bekerja di Surabaya itu juga mudik. Termasuk mudik. Maka kemudian menggunakan Transjatim. Ya ini kebetulan ada Pak Nyono, udahlah gratiskan sekalian aja itu Transjatim kan begitu. Coba kita negosiasi. Sangat luar biasa. Sehingga kemudian perputaran orang ini, perpindahan orang ini yang seringkali timbulnya itu kan ada di simpul-simpulnya. Iya. Ya. Pada kesempatan ini saya selaku berangkat dari Dapil Banyuwangi, mohon Pak, Banyuwangi itu setiap tahun akan timbul sebuah tumpukan kendaraan Pak. Baik. Jadi jangan dilihat kemudian tadi ada nyepi, kemudian ada garasi, itu sebenarnya belum selesai di situ. Karena ini ada efek dominonya. Jadi kalau kemudian Ketapang itu macet, tumpukan, ini efek dominonya itu sampai ke bahkan Sibondo. Dari jalur Jember juga sudah mulai macet. Jadi luar biasa ini Pak Ketapang itu mudah-mudahan diurai dengan baik Pak. Karena tidak hanya kemudian hanya menutup saja karena nyepi. Ini bagaikan menurut saya kan bagaikan sebuah aliran air yang kemudian ditutup. Ini air yang dia akan mencari jalan yang kecil-kecil dan itu menurut saya ada potensi efek dominonya yang lebih kita harus atasi kan begitu. Iya.
betul, Pak. Jadi yang kedua adalah sosialisasinya Pak, tolong digencarkan lagi supaya orang bisa menghitung. Jadi kadang karena informasi Ketapang ditutup dia tidak nyampe, ya kan? Dia berangkat, ternyata sudah sampai tujuan ini ditutup Pak. Sampai 30 kilo Iya, kan itu. sehingga dia harus mencari tempat untuk parkir, Macetnya. untuk nginap. Iya, betul. Nah, yang dikhawatirkan ketika itu terjadi di banyak tempat, itu kan terjadi efek domino nanti. Iya. Di jalan-jalan yang katakanlah arteri atau jalan-jalan yang menuju ke Ketapang. Nah, secara umum luar biasa mudik gratis sangat membantu di tengah-tengah persoalan-persoalan yang masyarakat hadapi. Iya. Syukur-syukur bahkan kendaraan juga disiapkan. Cuman tolong teknisnya nanti diatur Pak, jangan sampai kemudian orangnya sudah hadir, kendaraannya masih nyantol. Karena itu menjadi sebuah kesatuan dia. Dia mudik itu satu kesatuan dengan sepeda motornya. Iya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Tamim, dia akan bersilaturahmi dan ini luar biasa sekali ada perputaran uang dari Jakarta ke daerah-daerah Dari sangat kota besar, ke desa. ya kan, dari kota ke desa. Dan ini memang akan kita hadapi. Dan saya itu tadi Pak pesan saya saja, mudah-mudahan didengar Ibu Gubernur. Tapi kan sudah bus Trans Jatim itu gratiskan tidak pada sekalian puncak aja Pak, mudik. ya kan? Siap. Jadi sehingga, iya gitu ya Pak ya. Berarti sudah terkabul. Saya rasa itu. Secara keseluruhan terima kasih Pak Dir Lantas yang sudah bekerja terus-menerus karena ini menjadi sebuah kesatuan ya. Tidak mungkin di subnya yang siap tanpa ada sebuah kesatuan dengan juga dari pihak perkereta-apian. Betul Pak. Ya kalau kereta api sih sudah enak, jalannya sudah diklaimnya nggak bisa diganggu lagi kan gitu. Cuman butuh simpul-simpul Pak. Ya. Termasuk perlintasan itu, perlintasan kereta api itu kalau yang tadi terdaftar 217 menurut saya pasti aman. Tapi yang harus kita perhatikan perlintasan ilegal. Banyak di perumahan itu kadang-kadang dia buka jalan kecil karena dia ingin tidak muter jalannya, dibuka kecil. Nah itu kemudian perlu penertiban Pak, dari baik dari PJKM maupun dari teman-teman di Lantas atau pihak kepolisian, dan kami terus-menerus memang menghimbau kepada relawan-relawan itu. Jadi kadang-kadang kalau kita menyerahkan pada relawan juga nggak bisa juga, karena relawan kan mikirnya rela. Kalau saya nggak rela, saya nggak jaga kan gitu. Tidak ada kontinuitas dan konsistensi. Jadi tolong mungkin diberikan BIMTEK Pak, pengetahuan-pengetahuan lah bahwa dia merupakan menjadi berkewajiban, sehingga kemudian nanti jika ada memang honorarium yang dikatakan tadi, ya otomatis dia kalau nggak hadir nggak dibayar honorariumnya kan gitu. Sehingga kemudian ini sangat terjamin perlintasan. Jadi saya pikir jangan sampai ada sebuah accident yang sebenarnya itu merupakan accident di luar yang kita atur ini, kemudian ini menjadi satu titik mata tinta yang bisa mengotorkan keberhasilan kita semua, Pak. Saya rasa itu. Baik, ya, terima kasih. Pak Martin. Silakan. Saya tambahkan. Boleh, Pak. Pak Martin. Iya. Tadi memang Ibu Gubernur sudah perintahkan kami untuk menggratiskan operasional Trans Jatim pada hari raya. Pada hari raya. Hari raya. Ini kita bisa gratiskan pada hari raya pertama dan kedua. Mudah-mudahan masyarakat bisa terbantukan untuk pergerakan di operasional seluruh koridor apa? Seluruh koridor. Oh, seluruh koridor. Kecuali luxury ya. Kecuali kok nanggung banget ya Pak? Ya, gratiskan sekalian Pak. Iya Pak. Punya swasta Pak. Punya swasta. Iya betul Pak. Bayar Pemprov adalah yang subsidi. Baik. Yang reguler itu seluruh digratiskan pada hari pertama dan kedua Lebaran. Ini Ibu sudah perintahkan kepada kami untuk sekarang sudah kita urus untuk mendapat persetujuan dari Gubernur, kemudian kontak sama Dispenda Provinsi Jatim. Jadi kabar baiknya akan digratiskan. Akan digratiskan. Siap. Lebaran 1 dan 2. 1 dan 2. Siap ini ya. Baik, terima kasih. Berarti sudah terkabul Pak tadi Pak. Oh iya, amin. Langsung dijawab sekarang juga. Terima kasih. Ini juga tadi terkait yang disampaikan Bapak Martin juga menarik terkait perlintasan sebidang ini. Yang tadi juga disampaikan ada perlintasan ilegal juga ya Pak ya. Ini gimana Bapak Denny terkait dengan hal ini? Ini ada masalah yang sering ditemui juga ya Pak ya, perlintasan sebidang.
Uh, ya, jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis, kita sudah melaksanakan rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Pak Kadis sendiri, bahwa terkait dengan pintu perlintasan yang tidak dijaga dan bahkan yang mungkin tidak resmi, yang liar, ini mulai menggerakkan dengan swadaya dari masyarakat. Baik. Nah, tapi memang ada beberapa catatan yang paling penting, bahwa kompetensinya kan belum terlatih ya. Jadi yang menjaga itu memang harus benar-benar diedukasi. Nah, target rencana mau dijaga 24 jam. Nah, nanti arahnya kalau memang nanti sekiranya udah malam sampai pagi gitu ya. Jadi mungkin nanti ditutup sementara. Jadi nanti diharapkan dari Disub akan melakukan rekayasa lalu lintas, apalagi mungkin yang liar kalau bisa benar-benar ditutup ya, karena memang dia tidak resmi. Nah, ya upayanya seperti itu, Mbak. Jadi terkait dengan yang JPL ataupun perlintasan yang tidak dijaga, terutama yang tidak resmi ini gitu. Ya seperti itu upaya kita. Begitu ya tanggapannya Pak Martin juga. Ya. Terima kasih Bapak Denny. Ya, selanjutnya mungkin ini kemarin saya sempat mendengar begitu Pak. Ini kan terkait transportasi AKDP dan lain sebagainya yang mengantar masyarakat. Ini juga dikontrol kecepatan supirnya juga ya Pak Disub, Pak Kadis, maaf. Iya. Di setiap bisnya juga katanya ada teknologi seperti itu. Di ramceknya ya. Di ramcek itu bukan berarti kita meramcek prasarananya, sarananya, tapi juga supirnya. Supirnya juga. Ya, supirnya. Jadi nanti juga pada saat masa angkutan lebaran itu sudah disampaikan juga di sampel juga di terminal-terminal itu bahwa yang akan melakukan naik ke bus itu juga harus satu tidak menggunakan narkoba, harus clear kesehatannya. Berarti sudah ada cek kesehatan gratis ya, juga? Ya, di terminal semua ada. Oh, oke. Kemudian tidak mampu. Kemudian kita cek juga memang betul-betul sertifikasinya sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh operator. Baik. Bukan juga nanti kalau nggak dicek nanti kertnetnya yang bawa. Kertnetnya yang bawa ini bahaya ini. Iya betul. Ini juga kita lakukan nanti di rest area itu di rest area yang ada di tol juga untuk perjalanan yang panjang. Itu juga nanti akan kita lakukan cek. Baik, bisa cek juga ya Pak. Terima kasih Pak Kadis. Bersama dengan masih dicaleg Pak Iwan. Iya, terima kasih Pak Kadis. Ya Pak Iwan juga menanggapi terkait kemarin juga sudah cek kesehatan gratis juga ya Pak, cek juga dari kepolisian juga. Mungkin kalau boleh dipaparkan mungkin ada temuan-temuan yang tidak diinginkan nggak Pak selama pemeriksaan kemarin? Ya, sejauh ini alhamdulillah kondisinya karena kita ceknya kan cek yang jelas satu narkoba, kedua alkohol. Dua hal ini aja yang utama yang dicek pada kondisi pengemudi di titik-titik pengecekan, utamanya terminal. Jadi memang instruksi Bapak Kapolri juga melalui Kapol Lantas bahwa penyediaan layanan kesehatan di masing-masing Polres itu kan ada bidokes kita. Jadi bidokes Polri itu juga diawali oleh tenaga medis. Artinya itu juga diinstruksikan oleh pimpinan kami untuk didorong ke titik-titik yang nantinya akan digunakan sebagai checkpoint. Artinya checkpoint itu memastikan kondisi awak kendaraan. Nanti bisa kita random check, bisa juga cek secara keseluruhan. Utamanya adalah awak angkutan umum. Nah ini yang dilaksanakan cek di terminal-terminal di masing-masing kota atau kabupaten. Jadi artinya ini seluruhnya masif, jadi diinstruksikan kepada dokes di masing-masing Polres untuk bisa berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini mungkin bisa dengan Disub setempat, kemudian berada pada pos pam ataupun pos pelayanan ataupun pos terpadu. Nah, memilih lokasi mana yang paling strategis yang bisa mengcover untuk pelaksanaan pengecekan tadi yang seperti disampaikan Pak Kadisub mengenai awak kendaraannya. Jadi kita memastikan bahwa awak kendaraan itu berjalan dalam kondisi yang tidak terpengaruh maupun tidak terpengaruh minuman keras. Ini yang sangat krusial yang bisa dicek langsung karena kita punya test kitnya. Test kitnya itu kita bisa berbagai macam jenis amfetamin maupun metafetamin atau narkoba yang zat adiktif lainnya
ataupun alkohol. Jadi kita bisa cek segera, bisa mengetahui saat itu juga tes-speknya untuk mengetahui apakah si pengemudi ini dalam kondisi sehat, layak mengemudikan kendaraan atau tidak, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ivan ini ya untuk menanggapi hal tersebut. Iya, ini kita sudah membahas, ini lumayan kompleks begitu ya, dan lumayan detail. Pastinya tetaplah bersama kami karena nanti kita akan berbincang terkait harapan-harapan narasumber-narasumber untuk angkutan Lebaran 2026 berjalan dengan lancar. Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara merupakan strategi komunikasi publik berbasis kolaborasi pentahelix yang melibatkan 5 unsur yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas sosial, dan media. Kelima unsur ini dilibatkan dalam menyampaikan pesan pembangunan kepada masyarakat secara partisipatif dan berkelanjutan. Komunikasi yang inklusif dan berbasis nilai keberlanjutan adalah kunci membangun kepercayaan publik. Karena itu, Jatim Gerbang Baru Nusantara yang digagas oleh Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa bukan hanya sebagai slogan, tetapi sebagai gerakan bersama yang hidup dalam berbagai kanal komunikasi. Komunikasi pemerintah saat ini tidak cukup hanya menyampaikan data dan program. Yang dibutuhkan adalah membangun keterlibatan dan kolaborasi komunitas. Disinilah pentingnya pendekatan pentahelix yang inklusif dan penerapan prinsip environmental, social, and governance. Dalam hal inilah, kami Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur menyambut baik gagasan yang diinisiasi oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Seluruh program pembangunan transportasi, baik di darat, laut, dan udara yang kami kerjakan, selalu melibatkan kelima unsur baik pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas sosial, dan media, menjadikan seluruh program kegiatan terkomunikasi dengan baik, sehingga masyarakat dapat menerima manfaatnya, memperoleh informasi yang benar, dan turut terlibat dalam pengawasan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Kami Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur turut bangga menjadi bagian dalam mewujudkan cita-cita Ibu Gubernur Jawa Timur, yaitu menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Saya Dr. Insinyur Nyono STMT Aipu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, beserta jajaran, melalui digitalisasi perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur mendukung mobilitas masyarakat dengan mudah, murah, dan nyaman. Setiap inovasi diciptakan untuk melayani, memastikan transportasi publik menjadi pilihan utama warga Jawa Timur. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur melayani dengan inovasi, menghubungkan dengan dedikasi. Bersama kita wujudkan Gerbang Baru Nusantara.
Setelah melakukan silaturahmi bertemu keluarga di kampung halaman, masyarakat Pulau Raas kembali beraktivitas dan arus balik menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur agar arus perjalanan balik tetap aman dan nyaman. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur dan juga Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan bantuan mudik gratis. Terutama kami sangat merasa terbantu dengan proses untuk mendapatkan tiket gratis yang dilakukan secara online, di mana prosesnya begitu cepat dan sangat mudah sekali, sehingga kami tidak mengalami kesulitan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur dan juga Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Kami semua penumpang di sini bisa mendapatkan tiket gratis secara lancar sesuai nama dan prosedur yang sudah berjalan tanpa melalui calo. Mudah-mudahan ke depannya program ini terus terlaksana karena program ini sangat membantu kepada warga kami, masyarakat Raas, tanpa harus nyantri, cukup hanya daftar online dan sesuai dengan nama yang tertera di KTP. Kehadiran pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melayani masyarakat khususnya di sektor transportasi ini sebagai bukti nyata bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap memegang komitmennya untuk membawa Jawa Timur maju dan cetar. Aku izin pergi dulu, Dinda. Kamu di rumah. Nangis anak, ya apa kalau nyantai. Ini karena tugas. Ya. Ini. Oh alah. Kena sikile tadi mau. Kena koper canteng meneh. Jangan terlalu lama, anak ini mau lahir. Jangan khawatir. Sebelum air ketubanmu pecah, aku udah nyampe sini, Dinda. Kanda nggak mungkin lama, Dinda. Kamu yang sabar ya. Kanda. Udah, aku bawa dulu. Kita nanti calling-callingan, oke? I love you. Oke, sarangeo. Mami, ada orang asing mirip anomali tungtung sahur. Tungtung tak selalu wentek kok tungtung sahur. Meson tak sentek. Lagi siapa lagi? Ini anak kita, Kanda. Ini siapa? Anak kita. Loh, nggak mungkin. Aku udah bilang kalau sebelum air ketuban pecah, aku nyampe rumah. Kok harus gede ini, Rek? Telat, Kanda, telat. Loh, kok bisa telat? Bukan lagi ketubanku yang pecah, tapi tabunganku, perhiasanku semuanya habis. Masuk. Tak kindang. Anakku. Sabar, Dinda. Ini nggak mungkin lama. Jangan lama-lama, Kanda. Anak ini butuh bimbingan untuk jadi raja selanjutnya. Aku berangkat dulu. Kamu yang sabar, cantik. Anakku. Dadah. Oke, sayang. Yuk, kita berangkat. Dinda! Loh, kok laki-laki? Kamu siapa? Kamu pencuri istri orang kamu ya? Bukan. Loh. Jangan kurang ajar. Ini anak kita, raja baru di negeri ini. Loh, Saya anak papi sama mami. kok nggak percaya aku ya? Saya kan sudah besar, Pi. Kamu anakku, bener-bener anakku kamu? Aku anak papi. Ayo, Pi, tak jelaskan. Ini loh, Pipi, ini loh. Pi, tak jelaskan. Makanya, Pi, pakai Transjati. Bikin urusan makin mudah. Semudah aku jadi raja. Oh. Wes sampean rasa takon ae. Lah terus? Lo pindahno lo tandune lo. Oh,
Pindah. Ini namanya Gajayana. Loh, bus Transjatim Koridor 1 Malang Raya yang untuk memudahkan mobilitas warga Malang dan juga Batu. Enak-enak anak itu. Aku warga Malang, statusku pimpinan di sini, tapi nggak mungkin aku tergoyahkan naik ini. Yakin, Pi? Yakinlah. Terima kasih untuk Sobat Islu tetap bersama kami di sini. Kita tadi sudah mengikuti dan membahas begitu banyak hal terkait kesiapan angkutan lebaran. Dan saat ini kita langsung berikan kesempatan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Insinyur Nyono STMT, untuk memberikan closing statement sekaligus harapannya agar angkutan lebaran tahun ini berjalan dengan lancar. Silakan Bapak Nyono. Ya, terima kasih bagi seluruh masyarakat Jawa Timur. Untuk mudik tahun ini mudah-mudahan mudik berjalan dengan aman, mudik berjalan dengan aman, keluarga bahagia. Ini hashtagnya seperti itu. Ya. Upaya yang sudah kita lakukan, ada persiapan infrastruktur dan semuanya, prasarana, sarana, personil semua kita lakukan, kita kerahkan untuk membantu masyarakat pada masa angkutan lebaran ini. Mudah-mudahan tidak ada masalah yang kita tidak inginkan, berjalan aman, mudik aman, keluarga bahagia. Dan upaya-upaya semua sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk mudik gratis, itu juga dalam upaya untuk menekan kecelakaan di jalan raya, mengurangi kemacetan yang ada di jalan raya, supaya masyarakat bisa mudik dengan bahagia, sejahtera, aman, keluarga bahagia. Harapan kami seperti itu. Baik, seperti itu harapannya semoga dapat terwujud ya Pak ya. Dan pastinya memang kita sebagai masyarakat sangat mengapresiasi Bapak Kadis ini luar biasa, gebrakannya mantap ya Pak ya. Pastinya juga menggandeng dari dinas-dinas dan pemerintah terkait. Terima kasih dan selanjutnya kita berikan kesempatan untuk di Lantas Polda Jatim terlebih dahulu Bapak Iwan Saktiyadi, SIK MHMSI, untuk berkenan memberikan closing statement dan harapan serta arahan untuk masyarakat. Baik, terima kasih. Masyarakat Jawa Timur pada khususnya dan seluruh pemirsa yang dimanapun berada, tentunya kita sama-sama memahami dan mari kita renungkan bahwa mudik ini bukan hanya perjalanan fisik, ini adalah perjalanan spiritual, di mana pemerintah mengawal masyarakat untuk bisa secara khidmat bagi umat muslim melaksanakan puasa dan menyongsong Idul Fitri pada saatnya tiba dan berkumpul dengan keluarga. Mudik aman, keluarga bahagia merupakan tagline yang diusung pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh pemudik, seluruh pelaku perjalanan aman sampai di tempat tujuan. Berlalu lintas tanpa aman dan selamat tidak akan ada artinya. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan diri dengan baik bagi masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan, siapkan kendaraan, siapkan fisik pengemudinya, dan di manage waktunya secara tepat sehingga hal ini bisa mengoptimalkan perjalanan serta selamat sampai dengan tujuan. Itu semoga bermanfaat dan selamat melaksanakan mudik bagi yang mudik bertemu dengan keluarga dengan kondisi selamat dan aman. Terima kasih. Terima kasih Dirlantas Polda Jatim untuk arahan dan juga pastinya mengingatkan kita semua untuk be aware ya, harus hati-hati. Dan selanjutnya silakan memberikan kesempatan kepada Bapak Haji Hidayat SAG, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, untuk memberikan closing statement dan harapan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Harapan saya di mudik tahun 2026 ini mudik aman, mudik bahagia tercapai dengan baik. Terutama saya menghimbau kepada operator kendaraan, operator bus agar betul-betul memastikan bus yang dipakai untuk mudik maupun untuk wisata
betul-betul aman, betul-betul sesuai dengan standar dan nyaman untuk para pemudik. Pemerintah sudah menyiapkan segalanya, tetapi kalau tidak didukung oleh para operator bis, perusahaan bis di Jawa Timur dan sekaligus masyarakat, maka akan sia-sia. Oleh karena itu, dukungan semua pihak akan sangat mendukung tercapainya mudik aman dan mudik bahagia. Pada masyarakat yang terutama pengguna roda 2 yang tadi disampaikan, mudik nanti ini, mudik gratis itu hanya mengantar pulang, tapi baliknya nanti tidak ada mudik gratis. Berarti para penumpang mudik gratis baliknya akan menggunakan roda 2, potensi menggunakan roda 2. Oleh karena itu, harapan saya taati aturan-aturan lampu lalu lintas, karena keselamatan kuncinya adalah mentaati lampu lalu lintas. Pastikan bahwa sepeda motornya dibawa balik ke tempat tinggal awalnya, tempat kerjanya betul-betul kondisinya baik, dan manfaatkan posko-posko di berbagai tempat. Sekarang ada di rest area, ada di pom bensin, ada poskonya di sub, ada tempat-tempat ibadah yang sekarang juga di launching untuk posko mudik masyarakat. Oleh karena itu, manfaatkan sebaik-baiknya, dan kalau ada masalah di jalan, ada Bapak Polisi, ada Bapak Disub, ada kereta api, saya kira semua akan menyambut dengan senang kalau Bapak Ibu semua bisa berkomunikasi dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hidayat untuk harapannya begitu. Dan selanjutnya silakan Bapak Insinyur Denny Misels Atlan, STMM, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya, untuk memberikan closing statement dan harapannya Bapak. Iya, baik, terima kasih. Harapannya mungkin kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Jawa Timur, kami, pemerintah pastinya sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk menjamin keselamatan dan kelancaran. Namun, kami harapkan dari masyarakat pun juga memiliki rasa waspada yang tinggi, double protection, apabila melintasi perlintasan, mungkin tengok kanan kiri dahulu walaupun memang portalnya sudah diangkat. Nah, ini untuk meyakini supaya sudah aman. Dan kemudian juga memanfaatkan informasi, fitur-fitur informasi terkait dengan jadwal, terkait dengan waktu keberangkatan atau kedatangan, sehingga dapat mengatur tidak terjadinya penumpukan di stasiun ataupun juga di simpul-simpul transportasi. Ya, mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak Denny Misels Atlan. Nah, selanjutnya silakan kami berikan kesempatan Bapak Haji Ahmad Tamim, SHIMH, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Silakan Bapak. Mudik dengan aman, mudik dengan selamat adalah tujuan kita. Tujuan kita untuk mengupayakan bagaimana mudik di Lebaran tahun ini, seluruh warga masyarakat baik yang keluar maupun yang masuk ke Jawa Timur ini adalah aman, nyaman, dan selamat. Tentu tujuan mulianya adalah bersilaturahim. Silaturahim adalah menyambung sanak keluarga. Silaturahim adalah bagian daripada bentuk kebanggaan dan syukur setelah melakukan ibadah puasa. Maka jangan sampai kemudian silaturahim kita tidak sempurna. Maka kemudian upayakan dengan rencana yang baik, armadanya juga disiapkan dengan baik, taati lampu-lampu lalu lintas, dan mudik dengan sabar tanpa harus kemudian berkebut-kebutan sehingga sampai di tempat dengan selamat bersama dengan keluarga. Amin. Selamat berlebaran, sukses, sehat, dan bahagia. Terima kasih Bapak Ahmad Tamim, dan selanjutnya silakan Bapak Martin Hamonangan, SHMH, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, memberikan closing statement. Silakan. Baik, pemirsa, sehebat apapun sarana dan prasarana yang disiapkan, maka itu kemudian sangat bergantung pada diri kita masing-masing, khususnya pemudik. Terlebih khusus adalah para pengemudi. Jadi tahan emosi, kemudian lebih sabar lagi, dan percayakan kepada petugas atau aparat serta peraturan rambu-rambu yang ada, tanpa harus memancing emosi yang berlebihan,
sehingga kita dapat menyelesaikan jika ada persoalan-persoalan terkait dengan kemacetan dan lain sebagainya. Maka kita harus lebih waspada dan lebih meningkatkan kesadaran serta kebersamaan antara pengemudi yang lain. Jadi tidak ada lagi ingin mendahului lebih dahulu dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ibadah puasa kita berujung pada hari yang fitri Lebaran dapat dilaksanakan dengan khidmat dan baik. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Bapak Martin Hamonangan untuk closing statement-nya. Tentu saja Sobat Disub Jatim, dan inilah seluruh rangkaian dan kita sudah menyimak bersama berbagai hal yang menjadi penting untuk menjadi kesiapan dari angkutan Lebaran. Semoga kita semua nanti menyambut hari kemenangan dengan lancar ya Bapak sekalian ya. Dan tetaplah sehat, jaga selalu keamanan, tertib berlalu lintas, jangan ngebut-ngebutan begitu ya. Semoga kita semua selalu mendapat berkah. Kalau begitu terima kasih saya ucapkan kepada seluruh narasumber yang hadir. Semoga sehat selalu Bapak sekalian. Terima kasih juga untuk Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang telah memfasilitasi Smart Transportation Podcast. Untuk itu saya Stefani Imelda mengucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Disub yang setia untuk menonton di Smart Transportation Podcast. Dan selamat berlebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.